Hizbullah disebut memiliki kebijakan militer untuk menjadikan pemukim Israel di wilayah utara sebagai sandera. Selain itu disebut sebagai upaya Hizbullah dalam menciptakan persamaan dengan menyatakan akan terus melanjutkan penembakan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 12 Februari, kabar itu dilaporkan oleh seorang peneliti Israel pada Minggu 11 Februari 2024. Sumber menuliskan bahwa kebijakan militer Hizbullah di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina adalah menahan pemukim di wilayah utara yang diduduki sebagai sandera. Moran Aluf, seorang peneliti Israel, mengatakan kepada saluran Israel Kan bahwa Israel memiliki tawanan di selatan dan sandera di utara, di mana para pemukim tidak dapat kembali ke rumah mereka atau hidup normal sebagai akibat dari pembalasan Hizbullah. Itu disebutnya seraya mencatat bahwa Hizbullah menciptakan persamaan dengan menyatakan bahwa selama pertempuran di Gaza masih berlangsung, maka Hizbullah akan terus melanjutkan penembakan. Selain itu, Aluf juga menggambarkan ancaman Hizbullah terhadap permukiman di utara sebagai tantangan keamanan yang akan melemahkan perjanjian politik jika tidak ditangani. Perselisihan Joe Biden dengan Benjamin Netanyahu digambarkan tengah memuncak. Bahkan Biden dan pemerintahannya serta para pembantu utamanya mencatat bahwa mereka tidak lagi menganggap Netanyahu sebagai mitra produktif yang dapat terpengaruh. Dikutip dari Al-Mayadin pada 12 Februari, kabar itu dilaporkan oleh salah satu sumber mengutip sumber resmi yang tak disebutkan namanya pada Minggu 11 Februari kemarin. Menurut sumber utama, beberapa pembantu Biden dilaporkan mendesaknya untuk secara terbuka mengkritik Netanyahu atas operasi di Gaza. Diketahui Biden yang sudah lama menjadi pendukung Israel ragu-ragu untuk melakukan hal tersebut. Namun Biden sedang mempertimbangkan beberapa hal yang telah dilakukan Netanyahu yang telah membuat kesal para pejabat Amerika, seperti menolak perjanjian pertukaran tahanan dan memindahkan pasukan ke Gaza yang bertentangan dengan rekomendasi Amerika Serikat. Sehingga perselisihan dengan Netanyahu membuat Washington tidak lagi menganggapnya sebagai mitra produktif yang dapat terpengaruh. Hizbullah telah meluncurkan 5 serangan di sektor timur di perbatasan Lebanon-Palestina dalam sehari. Pejuang Hizbullah sukses melancarkan 5 serangan tersebut dengan target beberapa situs militer dan peralatan penting milik Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 12 Februari, kabar itu diumumkan oleh perlawanan Islam di Lebanon tersebut pada Minggu 11 Februari 2024. Rinciannya, pada pukul 9 waktu setempat, pejuang Hizbullah menargetkan peralatan spionase di situs Rawaiset Al-Alam di perbukitan Varshoba dan peternakan Sheba Lebanon yang diduduki. Kemudian pada pukul 15, perlawanan langsung menyerang kumpulan tentara pendudukan Israel di segitiga Al-Taihat dengan senjata roket. Kemudian pukul 15:05 waktu setempat, Mujahidin berhasil mengenai peralatan mata-mata di lokasi Al-Abbad dengan senjata yang tepat. Lalu pada pukul 15:20, Hizbullah juga langsung menyerang situs Rawaiset Al-Alam dengan roket. Pada pukul 16:55, Hizbullah menargetkan kumpulan pasukan pendudukan Israel di Jabal Nater dengan roket dan menghasilkan serangan langsung. Selain itu, perlawanan Lebanon juga menyoroti bahwa jumlah operasi yang dilakukan pejuangnya selama 127 hari sejak 8 Oktober 2023 hingga 11 Februari 2024 mencapai 1.013 serangan. Hamas beri peringatan keras kepada Israel bila pasukannya tetap nekat menginvasi wilayah Rafah, Gaza Selatan. Disebutkan oleh Hamas bahwa jika serangan itu tetap terjadi, maka perundingan pertukaran disebut akan gagal. Dikutip dari Tribun News pada 12 Februari melansir dari salah satu sumber pada Minggu 11 Februari 2024, kabar itu dikatakan oleh seorang pemimpin Hamas.
Diketahui janji Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas serangan ke wilayah Gaza Selatan membuat Hamas geram. Hamas memberi peringatan keras kepada Israel bila tetap nekat menginvasi wilayah Rafah, maka itu dapat merusak perundingan gencatan senjata dan pertukaran sandera. Janji Netanyahu ini ternyata juga mendapat tanggapan dari kelompok bantuan dan pemerintah asing, termasuk sekutu dekat Israel, Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden prihatin atas janji Netanyahu yang akan memperluas serangan darat di Rafah. Sehingga pemimpin Hamas menyatakan bahwa setiap serangan yang dilakukan tentara pendudukan Israel di kota Rafah, maka itu akan menggagalkan perundingan pertukaran. Ancaman keras Houthi kepada Israel, di mana Houthi berjanji untuk melanjutkan operasinya melawan Israel. Ditegaskan bahwa jalan Houthi adalah eskalasi jika Israel tetap melanjutkan serangannya ke Rafah, Gaza Selatan. Dikutip dari Tribun News pada 12 Februari melansir dari pernyataan Mohammed Ali Al-Houthi, anggota Dewan Politik tertinggi Houthi. Mohammed Ali Al-Houthi menyatakan kepada entitas Israel bahwa jika ada eskalasi di Rafah atau Gaza, maka jalan Houthi adalah eskalasi. Itu menjadi satu penegasan dukungan dari Houthi Yaman terhadap warga Palestina. Termasuk Houthi telah menargetkan kapal kargo di Laut Merah. Diketahui kapal-kapal target itu dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan Israel atau yang mengangkut barang dari dan menuju Israel. Houthi menyatakan bahwa tragedi kemanusiaan di Gaza terus memburuk, di mana satu di antaranya adalah pembunuhan massal dan ketidakadilan terus berlanjut di Gaza. Sehingga Houthi menegaskan bahwa jika eskalasi di Rafah atau Gaza masih dilanjutkan, maka jalan Houthi Yaman adalah eskalasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.